Kali ini kita akan membahas tentang wireless video transmission system alias transmisi video dari kamera ke monitor tanpa menggunakan kabel. Penggunaan video transmisi ini juga macam-macam ya. Misal kita bikin film, ada sutradara pengen melihat langsung hasilnya, ada focus puller biar bisa mengatur fokus kameranya. Misal di wedding, misal di live streaming itu juga bisa. Pokoknya macam-macam penggunaannya. Dan ini wireless video transmission system terbaru dari Holyland, yaitu Holyland Pyro Edge. Pyro Edge ini menggunakan sistem transmisi video terbaru, yang mana kalau yang sistem tradisional itu biasanya akan mengorbankan kualitas hasil video dan juga delay-nya atau latensinya untuk menghasilkan jarak jangkau yang lebih jauh. Di transmisi yang terbaru ini, yang Pyro Edge ini, dengan jarak jangkau yang lebih jauh tapi kualitas gambarnya dan tetap meminimalisir latensi, hasilnya juga lebih oke. Di dalam paket penjualan seperti biasa ada quick add-nya. Ada USB-C OTG adapter. Ada rotatable cold shoe mount. Dan pastinya ada transmitter dan receivernya. Bentuknya gini ya. Dan terakhir ada antenanya. Ini jumlahnya 5, lebih 1 buat cadangannya. Holyland tipe Pyro ini ada dua seri ya, yang Edge dan juga yang S, dan yang ini yang Edge alias yang biasa-biasa aja ya, karena ini peruntukannya memang untuk ya penggunaan seperti saya ini pakai kamera mirrorless biasa kayak gini, karena di portnya cuma ada HDMI atau HDMI. Sedangkan kalau yang S itu ada port SDI yang bisa kita pakai untuk kamera cinema misal seperti itu. Jadi memang peruntukannya untuk yang lebih profesional. Terus apa sih kelebihannya Pyro Edge ini dibandingkan dengan wireless transmisi video yang sebelumnya yang pada umumnya? Pyro Edge ini bisa kita koneksikan ke 4 receiver ya. Jadi ini ada transmitternya, kemudian bisa kita koneksikan ke 4 receiver. Walaupun secara paket penjualan itu ya cuman ada 1 transmitter dan ada 1 receiver, tapi kita bisa membeli receivernya secara terpisah kalau memang kita membutuhkannya ya. Jadi ini bisa kita konekkan langsung ke 4 receiver. Misal kita butuh monitor-monitor tambahan banyak, ya itu sangat memungkinkan pakai Holyland Pyro Edge ini. Untuk bisa mengkoneksikan dengan 4 receiver, kita perlu mengaktifkan broadcast mode ya. Dengan menggunakan broadcast mode ini, kita bisa mengkoneksikan ke 4 receiver tanpa gangguan sinyal. Tapi ada sedikit kekurangan ketika kita mengkoneksikan ke 4 receiver, jarak jangkaunya itu akan berkurang. Kalau yang biasanya 1 transmitter 1 receiver ini bisa sampai 400 meter, jauh ya. Kalau kita pakai 4 receiver itu hanya sampai 200 meter. Tapi ya 200 meter itu ya udah sangat-sangat jauh juga. Dan kalau kita menonaktifkan broadcast modenya, kita bisa menyambungkan ke 2 receiver dan 2 smartphone ya. Jadi tetap 4 monitor, 2 receiver, 2 smartphone dengan menggunakan aplikasi Holyview yang bisa kita download di Play Store ataupun App Store. Holyland Pyro Edge ini menggunakan solusi dual band sinyal 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Jadi dengan menggunakan dual band ini akan membuat efisiensi transmisi sinyal itu akan lebih baik, sehingga jarak jangkaunya itu lebih jauh sampai 1300 feet alias 400 meter. Ini jangkauan yang sangat-sangat jauh dengan kondisi tanpa gangguan ya, pastinya ada tanpa gedung, tanpa pohon-pohon, kendaraan lewat, itu bisa sampai 400 meter. Oke, ini 3 langkah dari receiver, jadi nanti saya akan jalan ke sana sekitar nyobain sampai 100-200 meteran lah ya. Kalau 400 meter kayaknya bakalan capek. Oke, ini kita akan nyoba jalan ke sana. Ini sekitaran 3 langkah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 50 langkah. Masih aman lah ya? Aman ya? Aman, masih aman banget. Ini pemandangannya juga oke banget, 50 langkah. Coba saya nyoba sampai 100 langkah. Ini sekitaran 100 langkah. Ini ada mancing sama ayahnya. Ini 100 langkah ya. Aman lah ya? Aman? Aman. Oke, ini pemandangannya oke banget ya. Ini 100 langkah masih aman. Sinyalnya masih berapa? Di 100 langkah?
100 langkah aja sinyalnya masih 4. Ini masih oke banget. Coba lagi ya. Berarti 200 langkah. Aman ya masih? Sinyal tinggal 1, ini 200 langkah ya. Berarti ini sekitar 200, hampir 200 meter. Saya maju dikit biar 200 meter lengkap lah ya. Ini juga ada gangguan beberapa pohon. Ini lihat pemandangannya di sana, oke banget. Ya. Ini 200 langkah. Jadi ini ya. 200 langkah alias hampir 200 meter lah. Ini saya juga udah maju lagi sedikit. Tuh ada burung-burung, lihat nggak? Ada rombongan burung. Wih, mantap sekali. 200 meter ini masih aman banget ya. Ini masih aman banget. Ini juga ada beberapa pohon. Saya sampai 200 langkah aja udah ngos-ngosan. Apalagi tadi saya udah cepat nyobain dan nggak ke record. Jadi ini saya udah 2 kali bolak-balik ke sini ya. Oke, intinya adalah setelah saya cobain, biar muka saya kelihatan aja. Intinya adalah setelah saya nyobain 200 langkah tadi, itu sangat-sangat aman. Sinyal juga terakhir masih sisa 1 strip. Jadi kalaupun saya masih maju lagi, kayaknya juga masih bisa sebenarnya. Cuman saya capek. Jadi 200 langkah aja atau 200 meter lah, hampir 200 meter kayaknya udah sangat-sangat cukup. HoloLens Pyro Edge ini memiliki latensi yang low alias rendah, atau delay-nya itu rendah. Di keterangannya itu cuma 0,06 second alias 60 milisecond. Ini rendah banget. Dan untuk mengetesnya langsung di sini, saya sudah memasangkan transmitternya di kamera yang saya rekam ini. Kemudian receivernya ini saya sambungin ke monitor ini. Jadi ini monitor yang nanti kita gunakan untuk mengetes seberapa latensinya ya. Walaupun itu gambarnya jadi banyak ya. Tapi yang akan kita fokuskan adalah gambar yang ada di sini, yang ada di sini. Nah, bisa kelihatan langsung di sini. Ini ketika saya bergerak juga ada pergerakan yang sedikit melambat di sini, di orang ini, di saya. Tapi jangan lihat yang bagian sana ya. Ini akan semakin delay. Jadi kalian bisa ngelihat ini ada delay alias latensi sepersekian detik, dan ini masih sangat-sangat oke banget ya. Tentunya kalaupun kita menyambungkan langsung antara kamera ke monitor ini juga biasanya akan ada sedikit delay, apalagi kalau kabelnya nggak bagus. Jadi pastikan pilih kabel yang bagus. Ini delaynya seperti ini. Pyro Edge ini sudah bisa mentransmisikan video hingga 4K atau 4K di 30 fps, yang mana ini udah gede banget ya. Apalagi di zaman sekarang yang memang kita butuh resolusi yang gede-gede ya. Dan ini sudah bisa sampai 4K. Walaupun kalau saya pribadi ya, saya lebih sering pakai 1080 ya, alias Full HD. Tapi ya, ini sangat-sangat kita butuhkan. Untuk memaksimalkan penggunaannya ada 2 pilihan mode ya untuk hasil kualitas video yang lebih baik. Ada SD mode dan juga Smooth mode. Nah, 2 mode tadi itu bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misal kita membutuhkan latensi yang low banget sampai 60 milisecond, kita bisa menggunakan smooth mode ya. Jadi itu akan lebih fokus untuk latensi yang rendah. Tapi kalau kita lebih mengutamakan kualitas videonya, kita bisa memilih HD mode. Yang mana ketika kita menggunakan mode ini, kita bisa menampilkan video yang bitrate-nya stabil 8 sampai 12 bitrate. Yang mana ini stabil dan oke banget untuk hasil videonya. Dan selain kualitas videonya, jarak jangkaunya juga lebih jauh sampai 400 meter, tentunya tanpa gangguan kondisinya. Salah satu yang menarik lagi di transmitternya ini ada port HDMI loopnya, yang mana bisa kita pakai untuk menambahkan monitor di kamera kita. Jadi ini akan membantu kameramen ketika merekam videonya ada monitor eksternal tambahan, dan ketika kita menambahkan ini itu juga nggak mengganggu sinyal yang dikirimkan transmitter ke receivernya. Dan ini fitur yang sangat-sangat kita butuhkan juga. Yang membutuhkan live streaming, Pyro Edge ini juga sangat-sangat cocok untuk live streaming karena ada fitur UVC streaming, di mana ketika kita mau mengkoneksikan
memasukkan video atau memasukkan videonya ke PC atau laptop ya, kita nggak memerlukan video capture card tambahan ya. Jadi ketika kita colokin itu langsung plug and play. Misal kita pakai aplikasi OBS untuk live streamingnya, ya nanti di OBS-nya itu juga sudah langsung terdeteksi videonya, gambarnya, atau input gambar dari Peiro Edge ini. Jadi ini sangat memudahkan kita ya. Jadi setelah videonya masuk, gambarnya masuk ya, tinggal kita live streamingkan aja. Gampang banget. Untuk powernya ini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama kita bisa menggunakan power adapter ya. Di sini ada portnya untuk power adapter, bisa kita colokin ke colokan ya dengan menggunakan adapternya. Sayangnya untuk power adapternya itu nggak ada di paket penjualannya ya, jadi kita harus membeli secara terpisah. Kemudian pilihan yang kedua, kita bisa menggunakan baterai ya untuk penggunaan yang lebih mobile ya, bisa kita bawa kemana-mana. Dan baterainya itu baterai yang paling umum, yaitu baterai tipe NPF kayak gini. Ini banyak banget dan biasanya kalau videographer ya akan punya jenis baterai seperti ini. Sayangnya ini juga nggak ada di dalam paket penjualan, jadi kalau kita membutuhkan ya kita beli terpisah juga sama kayak adapternya. Dan pilihan yang ketiga, kita bisa menggunakan USB Type-C. Nah ini kalau Type-C ini kayaknya semua orang juga punya ya, USB Type-C dengan 5 volt sampai 12 volt 2 ampere ya untuk input dayanya. Sayangnya kalau kita menggunakan mode broadcast, untuk power di Type-C ini juga nggak bisa kita pakai ya. Jadi kalau kita mau pakai power pakai Type-C ini ya kita pakai mode yang biasa. Terakhir untuk harganya ya, barusan saya cek itu ada di angka Rp5.790.000. Memang nggak murah, tapi juga nggak mahal juga untuk ukuran video transmission system dengan fitur yang sangat melimpah kayak gini ya. Saya rasa harga segitu sangat-sangat worth it. Dan jangan lupa buat kalian yang mau membeli HoloLens Peiro Edge ini, pastikan bergaransi resmi dari PT Denka Pratama Indonesia. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.